berbahagia ini, kita bersama berada di Museum Puri Lukisan dalam acara Bisa Bincang Santai yang diadakan oleh Ubud Royal Weekend. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah hadir menonton secara langsung di Museum Puri Lukisan, juga pemirsa dan teman-teman yang dapat juga menonton kita secara live di IGTV kita melalui Hello Ubud dan Ubud Royal Weekend. Baiklah, pada sore ini saya Coyana sebagai moderator dalam bincang santai sore ini. Sebelumnya bincang santai kali ini tuh sangat spesial dan berbeda dari minggu-minggu sebelumnya karena yang hadir di samping saya ini adalah wanita-wanita hebat, wanita-wanita cantik dan tentu saja produk lokal dari Ubud. Pada topik kali ini, pada sore kali ini kita akan membahas tentang eksistensi wirausaha muda Ubud menatap era baru. Dan di sini telah hadir 3 narasumber yang bergelut dalam bidang usaha fashion. Baik, kita mulai saja. Kita perkenalkan dulu satu persatu narasumber kita. Bisa dimulai dari Kak, silakan mic-nya. Om Swastiastu. Baik, sebelumnya selamat sore kepada semuanya. Kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia karena telah mengundang saya di acara ini. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk memperkenalkan Ayu Kebaya lebih luas lagi. Baik, perkenalkan nama saya Tika. Saya berasal dari Ubud Kaje. Di sini saya mempunyai bisnis Ayu Kebaya yang berlokasi di Jalan Sweta nomor 19 Ubud Kaje. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih sebelumnya atas undangannya dari Panitia Ubud Royal Weekend. Saya atas perwakilan NGL Bali. Nama saya Nimade Suraningsih, umur 26 tahun. Alamat saya di Banjar Sambahan Ubud. Saya bergelut bisnis di footwear. NGL berbasis wedges, heels, flat, dan shoes. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat sore, Tiang ucapkan kepada panitia, terima kasih atas undangannya. Tiang Ratih Dewi, kebetulan Tiang adalah owner dari Jelita Kebaya Bali, dan Tiang berasal dari Ubud Kelot. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, kita langsung aja berbincang-bincang santai, pokoknya santai aja, anggap ya. Sebelum ke topik mengenai eksistensi kalian nih, bisa nggak tolong Tika, Kade, dan Rati menceritakan nih awal kalian ketertarikan untuk masuk dan terjun ke bisnis fashion ini apa? Ya kan, terus ceritakan sedikit waktu usaha kalian merintis dari awal sampai akhirnya kalian followers Instagramnya udah beribu-ribu gitu kan, bisa diceritakan nggak sedikit? Baik, terima kasih pertanyaannya Coyana. Jadi saya akan berbagi ya, gimana sih Ayu Kebaya dari awal itu. Jadi saya cerita waktu saya SMA itu saya kepingin banget membeli sesuatu gitu. Karena kita waktu SMA itu kan banyak keinginan ya, kita belum tahu apa sih kebutuhan-kebutuhan yang memang harus kita penuhi gitu loh. Nah pada saat itu saya pengen membeli sebuah gadget. Terus gimana sih caranya saya membeli tanpa saya minta uang ke orang tua saya. Nah dari itu saya mulai berpikir mempunyai inisiatif kayak itu. Kenapa sih saya nggak mencoba jualan aja gitu. Akhirnya pada kelas 1 SMA itu tahun 2009 atau 2010 saya mulai berjualan. Awalnya itu saya jualan baju, jualan sendal, kemudian jualan tas kan. Kemudian itu bisnisnya berlanjut sampai saya tamat SMA. Nah, pas saya tamat SMA itu saya berpikir gini, kenapa sih kita nggak jualan kebaya? Gitu. Karena kita ketahui kebaya itu kan merupakan budaya kita ya, pakaian adat Bali gitu. Dan kebetulan pada saat itu
mertuanya kakak saya, ini bisnisnya saya dengan kakak saya. Jadi mertua kakak saya itu kebetulan menjadi supplier kebaya. Jadi kenapa sih kita nggak coba menjual kebaya gitu. Akhirnya kita join dengan mertuanya kakak saya, kita mencoba jualan kebaya. Awalnya kita jualan kebaya dulu, terus kita ekspansi lagi bisnis kita, kemudian nerima jahit, jadi nerima jahit mulai dari jahit kebaya biasa, kebaya modifikasi, kemudian ekspansi lagi bisnis kita. Kita sampai punya stok-stok kebaya yang bisa untuk disewa. Jadi singkatnya seperti itu. Mungkin kalau mau nanya-nanya lagi bisa nanti ya. Terima kasih. Oke, jadi awalnya itu dari keinginan untuk membeli gadget ya, bukan emang ada passionnya Tika kayak emang dari dulu emang jualan atau memang suka sama kebaya atau dengan fashion lainnya. Jadi memang dari kebutuhan, karena Tika butuh untuk membeli sesuatu, akhirnya mempunyai ide untuk berjualan seperti itu. Iya, seperti itu awalnya. Gitu. Oke, baik. Gimana kalau dari NJL nih, bisa berbagi ceritanya? Ya, terima kasih atas waktunya untuk Cok Yana. Awal mula NGL hadir, pertamanya itu tidak ada keseriusan sama sekali. Karena basic saya sendiri, saya adalah pekerja di hotel, di mana daily uniform yang digunakan itu adalah adat Bali. Otomatis yang digunakan itu adalah sendal. Di mana konsep tempat saya bekerja adalah Trihita di mana adat itu sangat diutamakan. Nah, awal mulanya itu karena saya everyday-nya itu menggunakan sandal. Yang saya butuhkan itu adalah yang nyaman. Hanya sudah berkali-kali saya menggunakan sandal yang saya beli di tempat orang tapi tidak nyaman dan membuat tumit saya sakit. Nah, saya mencoba memesan di tempat orang, merequest apa yang saya mau terhadap penjual dan saya pakai. Ternyata banyak sekali yang ingin memesan karena dia sudah mencoba kenyamanannya. Nah, seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan orang yang sudah membeli di saya, ibunya, mertua, saudara-saudara juga ingin membeli di saya. Nah, otomatis kemauan mereka pun tidak sama, hanya berubah model, hak, warna. Saya ikuti kemauan mereka. Dan lama-kelamaan sampai saat ini saya masih bergelut di bidang sandal ini. Saya melihat dari antusias customer yang sangat semangat sekali memesan sandal. Saya menjadikan NGL ini uang tambahan pokok yang saya sangat harapkan ke depannya sampai bekal saya tua. Karena kalau bekerja di tempat lain mungkin saya sebagai pekerja saja, tapi saya memikirkan juga kalau ke depannya saya sebagai owner, apakah saya bisa mempekerjakan orang lain seperti itu, setidaknya saya bisa membantu orang seperti itu. Sekian saja sih, Cak Yana. Itu bagus banget ya, jadi memang keinginan untuk menolongnya juga ada. Terus ini juga nih yang satu hal yang saya tangkap itu tadi Kade memang ingin suatu produk tapi tidak mendapatkan yang Kade inginkan gitu kan. Akhirnya Kade membuat. Ini juga saya dengar dari banyak brand-brand besar, owner-owner mereka. Jadi mereka yang baru ingin membuat produk itu, mereka itu pertama itu tidak mendapatkan, tidak bisa mencari suatu produk yang benar-benar cocok untuk mereka. Yang benar-benar dia inginkan itu dia nggak dapat kemana-mana. Akhirnya ya satu-satunya cara adalah membuat. Jadi seperti itu. Jadi memang itu bisa melatar belakangi kita juga untuk memulai suatu usaha. Ya, Gitu. betul. Ya selanjutnya dari Jelita Kebaya. Terima kasih Cok Yana. Mungkin Tiang sedikit cerita tentang pengalaman Tiang di dunia kebaya ya. Dari awal kenapa Jelita Kebaya Bali Nika berdiri. Pertama karena pada saat itu Tiang masih kuliah dan kebaya modif nikah sangat sedikit sekali yang jual, bahkan di Ubud juga belum ada pada saat itu, cuman adanya di Denpasar aja. Terus terang setelah itu Tiang tanya sama penjahit Tiang pribadi, Mbak minta tolong dibuatin kebaya seperti ini, dan dia bilang dia nggak bisa lama bla 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 bla. Akhirnya Tiang belajarlah sendiri untuk membuat kebaya Tiang sendiri. Jadi kebaya yang pertama kali Tiang buat, Tiang jahit pakai tangan sendiri karena Tiang memang
ingin sekali memilikinya karena pada saat itu benar-benar jarang banget yang punya kebaya modifikasi. Setelah itu pada saat itu Tiang masih kuliah, baru kisaran 2010 mungkin kurang lebih. Setelah itu nama Jelita itu tercipta pada saat yang dari SMA. Kebiasaan teman-teman Nika manggil Rete cantik Jelita digituin kan. Jadinya nama Jelita itu kebawa sampai sekarang. Jadi Tiang dikenal memang dari dulu dengan nama Jelita. Dan lokasinya ada di Ubud Kelot. Seperti itu mungkin. Oke, jadi memang juga berawal dari ingin membuat sesuatu yang berbeda, yang memang ingin juga buatan dari tangan dan yang mungkin itu juga merupakan suatu peluang nantinya agar teman-teman bisa memiliki juga kan, apalagi udah ada capnya Jelita, aduh pengen nih yang kayak Jelita kayak gitu. Terus nih kalian berdua kan untuk Ratih sama Tika ini kan berada di fashion, di usaha yang fashionnya sama nih. Gimana sih kiat-kiat kalian nih, kan ada yang bilang mempertahankan eksistensi itu tidak semudah saat kita membangunnya, saat kita merintisnya. Apalagi lokasi kalian sama di Sentral Ubud dengan produk yang mirip gitu, dengan fabric ya, kain tekstil. Bagaimana sih cara kalian untuk bisa beda gitu dari yang membedakan Ayu Kebaya dengan Jelita Kebaya? Gitu. Ya, bisa. Mungkin dari Tiang dulu. Khusus untuk Jelita Kebaya Bali kita menjual berbagai macam produk ya, dari songket yang memang benar-benar asli, kebaya modifikasi, dan kita fokusnya untuk di grosir. Mungkin kalau Ayu Kebaya sendiri, Ayu Kebaya lebih fokus untuk kebaya modifikasi gitu Tika ya, kurang lebihnya. Cuman bedanya sama di Jelita, kalau kita jualannya lebih fokus sama grosirnya, jadi nggak terlalu fokus sama kebaya modif, cuman kita tetap menyediakan berbagai macam aksesoris, pakaian, kaman jadi, cuman memang betul untuk fokusnya kita beda, walaupun sama produk kebaya, cuman fokusnya beda, mungkin sekiranya seperti itu. Baik, mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Jadi kalau Ayu Kebaya itu sih kita itu berusaha memberikan fashion baru gitu loh. Kita memberikan inovasi-inovasi baru. Gimana sih tren fashion orang ke pura? Gimana sih tren fashion orang kundangan atau tren fashion orang ke wedding kayak gitu seperti itu. Jadi selain kita terima jarit, kita juga menyediakan sewa kebaya karena gini. Jadi nggak semua itu orang pengen memiliki kebaya dengan harga yang ya mungkin sekian gitu kan. Jadi ada yang nggak pengen ribet gitu loh. Jadi kita menyediakan sewa kebaya juga. Selain itu kita menerima order untuk wedding, untuk ke pura biasa kayak gitu. Jadi kalau di Ayu Kebaya ini ada sistem budgeting gitu loh. Jadi misalkan dengan budget segini bisa bikin kebaya seperti apa? Jadi kayak, Tika aku mau yang 200.000 nih, jadi Tika bisa menyediakan kayak Ya, gitu. jadi itu sih. Apa sih yang membedakan kita gitu? Yang pertama mungkin kita itu selalu berinovasi ya. Kita selalu berinovasi, terus berinovasi. Apa sih? Kita mengikuti tren yang ada. Bahkan kita bisa juga menciptakan tren yang baru. Fashion yang baru dengan harga yang affordable. Nah, kemudian yang kedua, kita yang tadi saya bilang ada sistem budgeting. Jadi misalkan ada orang yang mau bikin kebaya di Ayu Kebaya, itu disarankan untuk membuat appointment dulu antara saya atau kakak saya. Jadi nanti pada saat bertemu, jadi kita discuss dulu mau kebaya seperti apa, mau budgetnya berapa. Jadi kita discuss dulu dengan customer gitu. Jadi di sana kita tekankan komunikasi dengan customer. Maunya seperti apa? Mungkin nanti kita akan memberikan advice dikit gitu. Jadi ini loh warna yang ini cocok untuk customer, mungkin model yang ini kayaknya lebih cocok gitu. Tetapi keputusannya tetap kepada customer gitu. Jadi semua bisa di custom ya Tika. Iya. Kalau dari NJL sendiri gimana? Cara membedakan misalnya produkmu itu biar, oh ini aku udah tahu nih NJL nih yang punya gitu. Ini oh pasti ini buatan Tika nih gitu.
Untuk NGL sendiri itu lebih fokus ke custom order. Karena dulu sempat saya order di tempat orang itu ukuran sudah sesuai, apa yang saya mau sudah sesuai, tapi yang datang itu berbeda. Contoh lebih panjang sandalnya. Itu yang membuat saya sangat kecewa karena dia bilang tidak bisa diperbaiki. Nah, itu yang membuat saya lebih jengah untuk berjualan sandal ini. Untuk yang berjualan sandal di Ubud sudah banyak saya rasa, tapi yang custom order untuk request Kapura, Yudisium, Daily sepertinya saya rasa masih sedikit ya. Maka dari itu saya memanfaatkan peluang ini untuk membuka order custom untuk semua alas kaki. Nah, yang sudah ada di NJL itu sandal untuk Kapura, Daily, Yudisium atau wisuda, acara-acara tertentu seperti slope, shoes untuk ke kantor itu mudah bisa di NGL. Awal mulanya karena itu aja sih yang paling unik itu bisa ketika order sudah jadi tapi kelonggaran atau kesempitan itu kita bisa perbaiki. Kita tuntaskan sampai customer itu sangat puas. Itu sih kelebihan dari kita. Itu aja, Bu. Jadi memang dalam suatu usaha itu salah satu strategi kita itu untuk menarik konsumen itu kita itu harus bisa menjadi solusi total dari permasalahan konsumen. Jadi memang NJL udah berusaha ya. Jadi kalau misalnya sendalnya kekecilan bisa ditukar lagi ataupun warnanya tidak cocok bisa ditukar lagi gitu. Nah terus nih kita kan sekarang sedang menghadapi pandemik ya, pandemi corona. Jadi hadirnya corona ini apalagi base dari usaha kalian tuh kan di Ubud, di Sentral Ubud, di mana Ubud itu memang sangat mengandalkan pariwisata dalam roda perekonomiannya ya kan. Gimana sih ada nggak pengaruhnya dalam usaha kalian dengan hadirnya pandemi ini? Mungkin dari Atik bisa. Nah, sebelum atau sesudah pandemi ya kerasa banget memang karena apalagi Tiang kebetulan untuk jualannya nih ke grosir jadi nggak nyetok baju atau kain nih ke 1-2 pieces jadi udah ribuan banyak banget gitu ya. Jadi untuk stok satu motif itu Tiang bisa stok sampai 1.400 potong. Jadi datangnya itu setiap minggu. Jadi udah bisa dibayangkan beribu-ribu. Nah, kebetulan untuk sekarang yang lebih sering berusaha untuk mencari produk yang bagus, membuat produksi yang bagus, dan kita memberikan harga yang jauh. Misalkan nih, kalau di kebaya mungkin bahan itu yang paling mahal itu kita standar biasanya pakai YSL. YSL itu harga kisaran normalnya itu sekitaran 350. Kemudian kita sekarang berusaha ngobrol sama pabrik, jadinya kita bisa join dan ngasih harga jauh di bawah itu, ya, bahkan sampai 50%. Nah, jadi mungkin seperti itu. Terus mungkin untuk Tiang sendiri, karena Tiang kebetulan di grosir, jadi apalagi udah mau menjelang Hari Raya Galungan, jadi kita sering mengadakan promo untuk benar-benar menyenangkan hati customer ya. Karena kebetulan kalau di Jelita sudah terkenal dengan servis, jadi kita benar-benar servis customer itu berusaha sebaik mungkin agar tidak mengecewakan, memberikan kualitas produk terbaik, tentunya dengan harga termurah. Seperti itu. Dan banyak sih kita ngadain promo karena kita stok barangnya banyak, jadi juga biar muter dia, benar. Jadi kualitasnya bagus, kita bisa kasih garansi harga benar-benar murah. Gitu. Tapi juga untuk kebaya-kebaya juga kita nyetoknya bisa sampai 1.000 kebaya, Ya. lumayan. Jadi Penyimpanan sekarang gimana nih? Kan corona kan, jadi kayak mungkin sedikit juga yang datang ke butik ya. Terus bagaimana caranya penyimpanan, terus promosinya juga, strategi-strateginya dengan barang yang menumpuk kayak gitu. kebetulan sih Mbak siapa? Mbak NGL yang ownernya dari NGL kebetulan adalah
customer dari Jelita Kebaya Bali juga, dan setiap beli setiap beli mbaknya juga bilang sampai kehabisan astungkara. Jadi stok dari 600 potong 1400 gitu kita bisa habisin dalam waktu 3 hari, seminggu seperti itu. Jadi kita juga stoknya terus muter karena memang kita ngasihnya sama pedagang pasar juga. Kadang-kadang customer juga heran, kok di Jelita jauh lebih murah ya daripada di pasar, padahal kita brandnya butik, cuman harganya lebih murah daripada di pasar. Karena Tiang selalu menekankan mungkin kalau di tempat lain, karena Tiang paling pantang untuk apa ya, walaupun kita sesama pedagang, Tiang nggak mau pernah jelekin. Ya benar. Jadi Tiang selalu bilang mungkin di situ ngontrak dan perlu ngasih gaji karyawan. Tiang juga nggak mau ngomong panjang lebar seperti itu. Jadi banyak, terus terang sih banyak butik juga ngambil di Jelita, butik-butik di Denpasar, sama di pedagang-pedagang pasar banyak sih. Berarti salah satu strateginya Jelita itu dengan mengoptimalkan reseller, benar ya? Jadi itu termasuk reseller atau gimana? Termasuk reseller. Oke, berarti itu salah satu strategi Jelita di tengah pandemik ini untuk tetap barangnya tetap berputar, terus yang lain juga tetap kebagian dengan harga yang murah, benar Iya, kan? benar. Ya, terus kalau untuk Ratih, siapa Kadek? Untuk NGL sendiri, setelah adanya pandemi ini, memang sih di sudut pandang orang banyak pandemi ini membawa efek negatif. Tapi untuk saya ada positifnya karena Ada positif. iya. Tetap untung ya. Untung Iya. enggak? Karena dari bulan Maret saya bekerja di hotel itu udah unpaid leave. Lama-kelamaan menjadi dirumahkan. Nah, setelah di unpaid leave saya sudah memikirkan bahwa kedepannya saya mau ngapain, apa yang saya akan lakukan untuk mempertahankan kredit saya untuk kedepannya. Nah, saya berpikir mencari peluang untuk membuka store karena stok barang saya masih banyak, waktu saya banyak, saya masih memiliki peluang untuk mempromosikan ke hal banyak orang yang masih bisa saya promosikan. Seperti itu, waktu yang saya punya saya bisa maksimalkan untuk memperkenalkan barang saya. Nah, setelah adanya store ini, saya berani mengambil barang yang banyak, membuat diskon-diskon karena masih adanya pandemi, masih banyak yang nggak bisa ke pura menggunakan sandal-sandal baru gitu. Jadi saya memikirkan bahwa untuk stok-stoknya tersebut saya adakan diskon. Saya mencari influencer untuk membantu mempromosikan bahwa NGL Bali mengadakan diskon untuk promosi juga itu. Itu cukup efektif ya dengan endorsement itu ya. Untuk endorsement 50% aja sih, untuk sisanya itu saya promosikan ke teman-teman dekat saya. Saya meluangkan waktu untuk menunjukkan barang saya ke rumahnya, ke orang-orang terdekat saya untuk menunjukkan masih ada stok seperti ini dengan harga seperti ini, apakah mau ngambil untuk galungan seperti itu. Lebih mendekatkan diri ke customer karena saya memiliki waktu untuk menjelaskan seperti itu. Selanjutnya kalau Ayu Kebaya gimana nih? Baik. Strategi Kalau untuk Ayu Kebaya ya. Ini. Jadi bukan hanya kita aja sih yang terdampak corona. Jadi banyak pelaku usaha yang terdampak corona, banyak sektor-sektor usaha yang sampai PHK dan lain-lain itu. Jadi kita Ayu Kebaya ini melihat peluang apa sih yang ada di depan selama corona ini? Apa sih peluang? Apa sih yang menjadi kebutuhan orang di saat corona? Nah, salah satunya itu adalah masker, sekalian promosi. Jadi untuk pemakaian masker itu bisa masker medis atau masker kain. Nah, kita melihat peluang itu, kita melihat kenapa sih kita nggak menjual masker dari bahan kebaya? Dan ini bisa dicuci, Nah, dari sana kita melihat kalau mau berbisnis itu kita harus pandai-pandai melihat peluang apa yang ada di depan mata kita. Apa yang menjadi kebutuhan seseorang gitu. Karena seseorang itu sekarang krisis ekonomi ya, saya bilang krisis ekonomi, ini orang itu pasti berpikir, ini perlu nggak untuk saya beli gitu loh. Kalau untuk baju modifikasi ini perlu nggak sekarang gitu. Jadi saya tidak muluk-muluk ya, memang omset pasti menurun gitu. Omset sudah pasti menurun.
Tetapi gimana sih caranya kita tetap survive ya? Kita melihat peluang, kita menjualan masker, kemudian dari strategi marketingnya sekarang, apalagi kita ketahui sekarang era digital ya. Sekarang itu era 4.0, jadi era digital dia kita harus beradaptasi dengan digital gitu. Jadi kita menggunakan strategi-strategi marketing untuk promosi. Yang pertama kita tuh menggunakan platform-platform digital dari Facebook, dari Instagram, mungkin di WhatsApp. Kita mungkin bisa bergabung dengan e-commerce gitu. Jadi sekarang ini kebanyakan orang itu berbelanja online ya karena ada social distancing dan lain-lain. Jadi kita dari sana udah kayak jaga-jaga gitu. Kita lewat platform online. Kemudian yang kedua kita memberikan harga promo itu pastinya. Karena kita tahu kan perekonomian sedang gonjang-ganjingnya sekarang. Itu tetap dengan protokol kesehatan. Kemudian endorsement, kita pasti memerlukan influencer ya untuk memperkenalkan bisnis kita. Jadi kalau kita mau beli sesuatu, kita tuh tidak ya gimana ya? Kita kadang-kadang perlu referensi dari orang lain gitu. Misalkan sekarang influencer siapa yang saya follow, misalkan si A. Dia endorsement, dia mengupload sesuatu, di endorse oleh orang, terus orang-orangnya lihat, kok ini bagus ya. Jadi tidak menutup kemungkinan orang itu bahkan kepo dan ikut berbelanja gitu. Jadi untuk endorsement pun untuk Ayu Kebaya tetap kita harus memilih gitu. Jadi bukan sekedar banyak followersnya, tetapi kita lihat engagement kayak gimana gitu. Jadi melihat dia berinteraksi dengan followersnya dia seperti apa itu. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. Jadi kemarin saya sempat kolaborasi dengan beberapa foto booth untuk promosi Ayu Kebaya dan juga dengan CYN yang terakhir mungkin. Jadi untuk strategi marketing kolaborasi ini sangat penting ya. Jadi selain kita bisa saling-saling support dengan pelaku usaha yang lain, juga kita bisa memperkenalkan sih bagaimana sih bisnis kita. Seperti apa bisnis kita. Jadi mungkin bisa dikenal lebih luas seperti itu. Yang terakhir mungkin selain endorsement, kolaborasi, jadi word of mouth gitu. Ada istilah strategi marketing WOM gitu. Jadi lewat itu strategi konvensional ya. Jadi masih kita pakai. Jadi lewat mulut ke mulut misalkan nanti bantu ya promosi misalkan temanmu mau bikin kebaya di aku ya gitu. Jadi gunakanlah gunakanlah teman-temanmu untuk promosi gitu. Karena kita ketahui walaupun era digital ya, tetapi yang konvensional word of mouth ini jangan sampai dilupakan karena ini benar-benar sangat berpengaruh untuk bisnis gitu. Jadi dari semua yang telah dijelaskan, saya dapat menyimpulkan nih di tengah pandemik ini strategi-strategi yang paling jitu nih dari Ayu Kebaya, di Jelita dan NJL itu yang pertama ya mulut ke mulut ya tetap ya kayak mulut ke mulut, apalagi mak-mak kan sambil gosip kamu pakai baju apa tuh gitu kan, pasti yang namanya ibu-ibu aku pengen nih kayak dia, aku pengen nih kayak dia, apalagi udah dipakai sama artis-artis atau selebgram sekarang, terus kolaborasi benar banget. Siapa tahu juga nih dengan adanya acara ini NJL mungkin bisa sama Jelita atau Ayu Kebaya bisa ngelakuin kolaborasi, mungkin sandal dengan pakai sandal pakai kebaya sesuai sama kebayanya kan, dari masker dari atas tuh bisa matching, terus mengoptimalkan dari platform e-commerce dan influencer tadi udah, terus reseller juga, jadi semakin banyak juga kan yang tahu barang kita juga nggak perlu susah-susah kan kalau ada reseller banyak kan, maksudnya barangnya tuh bisa, pergerakan barangnya itu bisa kemana-mana lebih cepat. Dan yang paling menarik ini yang dari NJL, langsung main tembak dia, jadi langsung door to door ke rumah-rumah. Jadi kalau namanya teman kan, aku punya ini nih beli dong, nggak mungkin dong nggak dibeli, pasti ada rasa nggak enak kan. Nah itu juga bisa dipakai sebagai salah satu cara jitu dalam strategi mereka. Nah satu lagi nih yang saya penasaran nih, kalian ini kan kebaya dan sandal, dan lebih banyak digunakan oleh orang lokal nih, ya kan, maksudnya benar-benar orang Bali gitu. Sedangkan kalian tuh adanya di Ubud, di daerah turis, di daerah bule gitu. Gimana sih cara kalian nih? Ada nggak
kepikiran nggak sih kalian, aku pengen nih bule pakai ini, aku pengen nih biar barangku nih go internasional, atau ya seperti itulah, misalnya pengen biar nggak cuman lokal aja nih, apalagi emang kalian di Ubud, bisa nggak? Mungkin ada bayangan ke sana nggak gitu? Dimulai dari Tika deh duluan. Tika paling terakhir, sekarang yang pertama. Baik, jadi untuk promosi keluar ya. Jadi mungkin karena kita di daerah pariwisata, tentunya emang kita selain target kita lokal yang turis-turis juga bisa kita harapkan untuk memakai produk kita. Jadi yang pertama saya berterima kasih sekali kepada panitia karena salah satu caranya itu adalah kita dengan mengikuti event-event dan pameran-pameran. Dan saya berterima kasih kepada panitia karena saya selalu diberi kesempatan mengikuti Ubud Royal Weekend, mengikuti Ubud Beyond, semua tuh. Jadi dari sana kita bisa memperkenalkan produk kita selain ke selain ke lokal juga bisa ke turis-turis lain. Jadi kebetulan saya cerita sedikit. Jadi pada awal-awal Ayu Kebaya itu sempat nih ada customer Indonesia tapi stay di Belanda. Jadi dia waktu itu interest ya, tertarik sekali dengan kebaya-kebaya yang kita jual. Itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2015. Jadi 2015 itu ada customer dari Indonesia yang stay di Belanda itu order kebaya di kita. Itu tuh dipakai untuk arisan, acara arisan. Nah, di sana dia memberikan, bisa nggak sih dibuatin kayak gini? Tetap discuss dengan ownernya. Terus nanti kita kayak memberikan advice, kayaknya bagus gini deh mbak, bagus gini. Dan ternyata itu yang kita bikin tuh dipakai oleh salah satu sih emang Miss Universe Netherlands. Tahun berapa tuh saya lupa, tapi fotonya masih ada di Ayu Kebaya. Jadi kita di sini jangan takut berproses, kita harus tetap selalu berusaha memberikan inovasi-inovasi. Jangan takut bersaing, jangan putus asa, jangan patah semangat karena gimana ya? Kalau saya bilang bermimpilah setinggi langit. Kalaupun kamu jatuh di antara bintang-bintang. Sekian dari saya. Terus selanjutnya NGL. Ya, tentunya ya NGL pasti memiliki mimpi untuk go internasional. Tapi Harus ya kayak Agnes Monica. go internasional. Sampai sama memiliki dari awal saya buat itu, sama memiliki motivasi Niluh Jelantik yang sudah terkenal di mancanegara untuk ciptaannya yaitu sendal. Nah, rencana saya ke depan sih saya ingin menguasai lokal dulu. Setelah lokal, domestik, sampai saat ini sudah domestik, yang paling jauh itu Papua. Karena dia request apa yang dia mau, saya kirim ke sana. Untuk kedepannya, saya punya mimpi untuk internasional dengan rencana membuat web, kolaborasi dengan artis-artis yang bisa menjangkau ke sana. Itu aja sih cita-cita saya juga, karena saya tidak mau segini-segini saja, karena kita harus berkembang karena setiap usaha itu pasti ada risiko. Jadi yang ingin memulai bisnis jangan takut. Mulailah apa yang kamu mau. Untuk masalah perjalanan jatuh itu biasa. Yang bangun itu yang sulit. Itu sih. NGL. Jadi dream, believe and make it happen. Benar banget ya. That's true. Oke, selanjutnya Jelita. Nah mungkin kalau dari Tian cerita sedikit juga ya. Awalnya Tiang grand opening itu malah customer pertama banget yang masuk ke butik itu adalah turis. Jadi yang belanja pertama itu adalah bule yang beli sampai sekarang juga Tiang masih simpan fotonya. Dia the first customer pada saat grand opening. Dan kebetulan untuk go internasional maksudnya seperti itu nih, mungkin kalau Tiang sendiri customernya udah ada di Singapura, Malaysia dan lain-lain. Jadi kita juga penjualan online kebetulan, sama kebetulan kita juga banyak pengusaha-pengusaha dari luar juga yang kita udah ekspor barang kita ke sana. Jadi mereka di situ pakai bag atau mereka pakai dress kayak gitu. Biasanya Jadi mereka beli materialnya ya di sini, terus diolah di sana, dijadikan barangnya mereka. Bener. Biasanya sih kalau bedanya sama lokal sama turis, biasanya sih
mereka yang request warna. Cuman kalau desainnya tetap Cerita bisa custom, maksudnya aku pengen warna ini, bentuknya desainnya seperti ini, bisa dibuatin. bisa karena Tiang kebetulan sudah kontrak sama pabrik-pabrik di Jakarta, di Bandung, kita juga udah ada kontrak, jadi perjanjian buatnya berapa 1.400 seperti itu. Kayak gitu. Ya, sudah partai besar sih. Cuman kalau untuk ditanya, ini pertanyaan yang sering kali keluar sama Tiang, berapa sih modalnya itu jelita dulu? Kok bisa gini, kok bisa gitu? Ya, ini menarik nih, Bener. menarik. Coba diceritakan. Mungkin kalau yang tahu modal awalnya itu agak kaget ya, dengan kisaran kita bisa stok barang segitu banyaknya, modal awalnya tahun cuma berapa ya? Udah berapa tahun jelita kebaya berarti? jelita kebaya awalnya Tiang kan buat itu 2010. Cuman karena sempat kerja di bank, akhirnya ya udah buat untuk diri sendiri sama buatin customer. Cuman nggak fokus gitu. Setelah itu kerja di bank berhenti karena hamil. Setelah itu baru fokus. Itu pun cuman pengen punya butik aja. Nggak sampai berpikir yang gimana-gimana. Awalnya setelah online modalnya itu cuma 2 juta aja. 2 juta jadi 1.600 per 3 hari, luar biasa. Ya, sebentar. Ya, dari modal 2 juta sih dulu. Cuman kita memang nggak pernah pakai modal besar karena Tiang, aduh apa nih ya, suami juga dulu, jangan deh kerja, kasihan anaknya nanti ditinggal. Karena terus terang, kalau ya terus terang. Sana. Jangan deh kerja gitu, yang disuruh di. Sementara kalau Tiang itu aduh nggak bisa, saya bener saya hobi sama kebaya, aku suka pakai, jadi ya udah buat, akhirnya ya udah customer pesan udah akhirnya bisa buka butik. Sampai sekarang kita udah baru berapa tahun ya Pak? 3 Berapa tahun, 2000 2015 2016 4 tahun, mau 4 tahun ya. Tetap eksis ya sampai sekarang ya. Astagfirullah. Berkat suami Tiang juga. Ya benar Karena ya. modal utama itu suami Benar. ya. Karena Tiang benar-benar dulu ngambil online nikah kerja benar-benar sendiri, Mbak Co. Jadi urus karyawan dulu punya cuma dari awalnya 1. Nambah lagi 2, nambah lagi 3, sekarang 5. Kayak gitu. Itu yang menetap di butik, yang freelance-nya Tiang penjahit punya sekitaran 10. Tukang payat juga Tiang punya banyak. Karena Tiang nggak fokus ngerjain satu, jadi kita produksinya banyak kayak gitu sekiranya. Pokoknya buat teman-teman yang mau memulai usaha, mulailah usahanya. Bener kata Tika dan Kadek, kita nggak usah takut dengan segala macam proses. Tiang juga udah melaluinya. Tidak mungkin ada pohon yang besar kalau nggak ada angin, nggak ada tanah, jadi hadapi aja. Semangat. Mungkin itu aja. Ibu-ibu ini. Oke, next mungkin dari peserta yang ada di sini nih, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kepo-kepo mau tanya? Ya Pak Cok, silahkan. Oke, sukses semua atas kesempatannya. Yang ada mau nanya satu nih terkait dengan peraturan gubernur yang mewajibkan kita berpakaian adat untuk hari Kamis dan rangkaian purnama dan segala macam. Tentu yang yakini ini memberi satu pengaruh ya kepada teman-teman di sini para ladies yang bergerak di bidang busana adat terutama Ki, dan begitu dengan sandal juga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah di kondisi pandemi makin nih Ki, kira-kira pernah nggak terbesit pikiran ada nggak sih kebijakan-kebijakan lain yang sekiranya bisa mensupport teman-teman di sini? Kalau seandainya ada, kira-kira napi selain seperti aturan yang kemarin itu. Nah, ini mungkin pertanyaannya. Sukses semua. Ayo, siapa yang mau mulai duluan? Ya, yang di tengah deh, yang di tengah siapa? Yang di tengah. Oke, Tika dulu. Baik, terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Iya, benar. Ini kesempatan sebenarnya, Kak. Jadi gini, sebenarnya kebijakan itu tuh sangat sangat bagus ya. Selain kita bisa melestarikan budaya, jadi kayak kita itu tuh bukan kita aja yang pakai kebayanya, tetapi
banyak orang-orang yang non Hindu juga memakai kebaya. Jadi di sana kita bisa sebagai ajang untuk memperkenalkan budaya kita dan melestarikan budaya kita. Nah, kalau untuk kebijakan, saya sih pastinya sangat mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, cuman untuk kebijakan apa sih gitu? Mungkin sekarang kalau di Ayu Kebaya kayak masker ini ya, kebijakan memakai masker ini sudah memberikan peluang. Itu saja udah memberikan peluang sih bagi Ayu Kebaya. Jadi biar gimana ya, kalau misalkan ada masker dua kan kita bisa memakai masker medis dan masker non medis. Jadi mungkin kalau untuk kebijakan baru mungkin dari saya belum kepikiran ya kebijakan itu apa. Tetapi saya sangat appreciate sekali dengan kebijakan-kebijakan yang ada itu justru memberikan peluang kepada kita. Ya. Jadi kalau kebijakan tentang memakai pakaian adat itu juga memberikan peluang ya karena kita bisa dari kebaya-kebaya yang modern kita bisa bikin lebih simple karena sekarang sih karena udah graduation sempat di skip, terus menikah juga sempat di skip, terus gimana sih caranya sekarang biar kita bisa lihat peluang gitu. Nah dengan kebijakan pemerintah itu memakai kebaya setiap hari Kamis, jadi kita berusaha membuat kebaya yang lebih simple. Seperti kebaya sifon yang bunga-bunga. Jadi itu bisa gimana ya? Kayak kita bisa memakai dengan nyaman gitu. Jadi tren lagi ya Iya, sifonnya kayak. Itu sih dari saya. Kalau untuk kebijakan yang selanjutnya sih saya belum kepikiran. Cuman kalau untuk kebijakan-kebijakan ada sih itu sudah menjadi peluang bagi Ayu Kebaya khususnya. Terima kasih. Mungkin yang lain ada ya, silahkan. Untuk kebijakan yang sudah ada ini, setiap hari Kamis harus wajib semua di tempat kerja harus menggunakan adat Bali. Sementara ini sih saya sangat mendukung sekali untuk peraturan pemerintah menggunakan adat Bali. Nah yang saya lihat itu untuk di beberapa tempat, untuk khususnya yang beda agama, masih menggunakan sepatu flat shoes. Dia sudah menggunakan baju adat tapi masih menggunakan flat shoes yang saya rasa mohon pemerintah mewajibkan semua karyawan menggunakan sendal ya. Semestinya kan kalau baju adat kan bagusnya gitu ya, terlihat cantik. Ya itu aja sih saya harapkan karena dari Bali itu kita orang lokal hanya seperti di Ubud khususnya entrepreneur muda yang belum melejit lebih termotivasi untuk berjualan seperti hari Kamis berjualan masker seperti Ayu Kebaya lebih menyesuaikan lah apa yang sedang tren. Hari Kamis menggunakan sandal apa yang digunakan cocok di hari Kamis untuk bekerja, seperti apa modelnya, seperti apa warnanya, seperti bagaimana kualitas yang dibuatkan. Itu sih yang saya sangat appreciate dari pemerintah. Untuk rencana selanjutnya saya percaya untuk pemerintah pasti melakukan terbaik untuk rakyatnya. Terima kasih. Mungkin ntar NJL bisa ini NJL buat sendal yang gampang dibersihkan. Sekarang corona nih, semua harus disemprot dibersihkan kan, biar dia mudah dibersihkan dan awet, bisa juga kan nanti dijadikan peluang selanjutnya untuk easy to clean gitu. Nah nih sekarang Jelita Kebaya, mungkin ada yang mau disampaikan nanti langsung ke Bapak katanya. Selamat sore Bapak. Langsung tembus nih nanti nih. Kebetulan pas awal nikah yang benar-benar senang banget. Wow, asik nih. Benar-benar asik karena setiap hari nikah setelah ada kebijakan itu rame banget. Sampai di butik nikah benar-benar susah untuk jalan lewat nikah, di dalam nikah susah karena ibu-ibu apa Pak PNS. Pak Cok, dari peraturan itu harus minta komisi kan. Wow. Belanja di sini. Boleh. Nanti apa namanya? Untuk kenta nikah, aduh banyak deh. Cuman ada berikutnya nikah kan ada kebijakan setelah nggak boleh pakai brokat ya kayaknya nih. Habis nikah pakai sifon. Jadi benar-benar di sifon nikah kita bermain tren mode, orang sukanya apa. Kebetulan Tiang masih tetap grosir sih. Jadi kebetulan banyak banget kantor-kantor di Denpasar, di Tabanan, di Gianyar juga nyari kostiuman. Cuman kita berusaha untuk sekarang fashion.
Jadi Tiang berusaha untuk menyediakan baju yang matching sama masker. Jadi Tiang juga berusaha untuk menciptakan kualitas yang memang benar-benar bagus sih. Kalau Tiang lebih menekankan untuk kualitas yang bagus. Cuman kalau kebijakan baru Tiang sih belum ada ide juga. Tapi apapun yang diberikan pemerintah Tiang menerimanya dengan positif. Dan itu berdampak baik sekali sama usaha yang Tiang jalani. Mungkin itu aja sih. Gimana Pak Cok? Mungkin ada yang lain? Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak yang di sana. Selamat sore, nama Tiang Kadek. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik sekali bahwa acara ini sore hari ini berbau feminim sekali. Nah, yang ingin Tiang tanyakan, sempat ngirit sedikit bahwa banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempercantik wanita. Nah, dari segi maskulin nih, kira-kira ada tak sasaran nanti yang bisa mengarah kepada bapak-bapak atau anak-anak remaja-remaja pria? Kadang-kadang kami pun merasa sebagai cowok kok lebih wah istri atau pasangan kita daripada kita ya. Kalau kita sandalnya dari pagi sampai malam sama, kemejanya dari 1 bulan sampai 2 tahun lagi sama juga. Tapi kalau ibu-ibu kira Gimana? 1 kali aja, kalau 2 kali sudah terlihat lama rasanya. Mungkin itu kira-kira mungkin ada sasarannya nanti ke maskulin gitu. Ini semua atas kesempatannya. Terima kasih. Jadi kalau ibu-ibu kan kayak, ada acara ini nih, nikahan ini harus baru. Wisuda harus baru, kondangan ke sana baru, galungan baru, kuningan baru. Mungkin purnama tilem kajang kleon juga ada yang minta yang baru ya. Coba bisa di ini nggak kira-kira? Memungkinkan nggak untuk lelaki nih? Nah, mungkin dari Tiang. Sebenarnya sih kemarin Tiang sempat terinspirasi buat kemeja itu ada brokatnya gitu. Cuman suami Tiang bilang, aduh, jangan. Ternyata ini. Iya seperti aduh, jangan mah, nggak juari. Nanti dikira gini. Padahal dia belum pakai. Maunya di kerahnya nih ada nuansa brokat gitu. Palingan sama lace bawahnya gitu. Cuman dia bilang, aduh kayaknya cowok-cowok tuh lebih PD-nya kurang daripada ibu-ibu kan gitu kan. Cuman sih kalau Tiang sih sementara jadi maskernya aja. Udah dibuat untuk cowok-cowok. Jadi kebetulan kalau suami kesini, Pak pakai masker ini biar bagus, malu. Masa istrinya punya butik maskernya gini gitu. Jadi mungkin kalau Tiang sih masih di masker aja. Karena kebetulan untuk space tempat juga belum bisa dibuatin untuk fashion cowoknya. Mungkin seperti ini kan dari Tiang. Dari NGL Bali sudah banyak sekali yang merequest ketika mengantar istrinya itu suaminya mengeluh bahwa tidak jual sandal cowok di sini ya Bu gitu. Sebenarnya terketuk hati saya untuk menjual ya. Karena yang saya tahu pacar saya sendiri menggunakan sandal slop itu yang berbahan kulit asli harganya lumayan ya, harganya lumayan tinggi. Saya ingin dan kedepannya cita-cita saya membuat sandal yang bagus berbahan kulit dengan harga yang terjangkau, khususnya di Ubud. Karena di Ubud selalu banyak acara odalan, pernikahan, adat istiadatnya masih kental. Jadi rencana ke depan saya untuk cowok jangan sedih, saya pasti akan cari pabrik yang tepat untuk para lelaki agar terlihat modis, biar nggak istrinya aja ganti-ganti baju ya, tapi cowoknya juga bisa ganti-ganti sandal ya. Terima kasih. Oke, next lagi kebaya. Cek. Baik, ini adalah pertanyaan yang menarik ya, sekaligus masukan buat saya karena awal dari bisnis saya ini kan sebelum kita membuat suatu bisnis kan pasti kita bikin bisnis plan dulu. Nah di bisnis plan itu ada target market. Sebelumnya Ayu Kebaya ini target marketnya emang perempuan gitu. Mungkin ini bisa dijadikan masukan nanti target marketnya kita supaya sasarannya bapak-bapak dan trune-trune lain juga bisa memakai. Cuman kayak ini saya perlu inspirasi deh, mungkin siapa dari
Terus mungkin nanti bisa kolaborasi dengan Ayu Kebaya, kasih inspirasi gimana sih fashion cowok. Karena saya tuh taunya fashion cewek aja. Gitu. Jadi mungkin kalau untuk keseharian mungkin ini bisa jadi planning selanjutnya. Jadi tetap saya perlu sharing knowledge, sharing fashion mungkin dengan laki-laki biar saya tahu fashion laki-laki itu seperti apa gitu. Kemudian kalau untuk wedding itu kita udah ada safari udah menyewakan. Jadi awalnya sih untuk apa namanya mempelai perempuannya aja, tetapi sekarang kita udah apa sih namanya kayak kita udah membuat gitu setelan untuk laki-laki juga. Jadi itu sih dari saya. Kalau misalkan masker yang dibilang karate juga itu bisa juga dipakai laki-laki ya. Kalau mau pakai masker berbahan dari brokat gitu. Itu aja sih, kembali ke ini Bapak aja. Tapi memang untuk fashion cowok tuh kalau menurut saya tuh agak susah ya gitu. Kalau menurut saya agak susah. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi mungkin yang gimana sepertinya fashion cowok tuh yang apa namanya yang lagi tren gitu. Terima kasih. Selebgram cowok dan influencer cowok nanti kayak. Nah ini nih pertanyaan terakhir nih buat teman-teman di sini. Apa sih mimpi kalian untuk Ubud? Bisa dari Rate mungkin? Nah, khusus buat Tiang sendiri, Tiang bahagia sekali Tiang terlahir di Ubud. Walaupun kebetulan Mama Tiang itu adalah lahir di Jogja, dia bukan orang Bali. Bersyukur sekali Tiang juga menikahnya di Ubud, masih menikah di sini. Jadi Tiang suka sekali sama budayanya. Masih banyak juga dari orang-orang luar nih pakai kebaya tuh pasti inspirasinya kayak misalnya yang Tiang dengar nih, kayak misalnya ada online shop cowok pasti inspirasinya dari orang Ubud. Kayak kebaya juga inspirasinya di Ubud. Jadi kayak kaman-kaman gitu. Intinya Tiang seneng sih dan bahagia. Harapannya di Ubud semoga kita semuanya bisa tetap mempertahankan budaya kita di sini, selalu rukun, selalu menciptakan budaya yang ramah, senyum. Terutama kita orang Bali udah famous banget ya sama bule itu senyum ramah, bener ya kayak seperti itu aja sih. Kalau untuk bisnis apa ya? Mungkin agar Jelita Kebaya Bali bertumbuh semakin besar, semakin dikenal, lebih banyak orang, tetap menjadi jelita yang low profile, tapi kita bisa ngasih produk yang terbaik. Mungkin seperti itu. Mimpi untuk Ubud dari NJL Bali tentunya saya berharap anak-anak Ubud tentunya jangan hanya bekerja di tempat, jangan hanya sebagai pekerja, tapi saya berharap ke depannya anak-anak Ubud bisa membuat peluang usaha untuk orang-orang dari luar. Jadi saya nggak ingin orang Ubud itu hanya dipekerjakan saja, tapi saya berharap Ubud bisa membuat peluang baru seperti entrepreneur muda agar hidupnya lebih tentram ya, karena agar kedepannya itu bisa berhappy-happy karena kan masih ada pekerjanya. Dan tentunya bagi anak-anak Ubud juga saya berharap apapun kemauan kalian jangan hanya dimimpi, tapi berusahalah untuk mewujudkannya. Karena ketika Anda diam, orang lain itu sedang berusaha. Jadi jangan sia-siakan usia Anda, karena usia bukan hanya sebagai pandangan dewasa atau tidak dewasa, tapi pola pikir yang kita harus pondasi dari sekarang. Karena setiap pondasi yang kuat akan menjadi bangunan yang kokoh. Maka ketika kalian dikuliahkan oleh orang tua kalian, tolong fokuskan, selesaikan dahulu, karena setiap ilmu yang diberikan itu menjadi bekal untuk hidup kalian. Tidak ada yang sia-sia. Jadi bersyukur kalian masih bisa kuliah, karena yang lain di tempat orang itu belum tentu bisa kuliah. Jadi jangan sampai kalian menyia-siakan usia kalian sendiri. Itu aja sih.
Baik, sudah sangat jelas ya diutarakan oleh Kak Rate sama Kak Dek. Jadi saya hampir mirip sih, cuman saya mau menambahkan lagi sedikit aja. Jadi harapan untuk Ubud ya, yang paling utama yang saya harapkan adalah saya pengen Ubud kembali lagi seperti dulu sebelum pandemi corona ini. Itu yang pertama. Karena kita ketahui karena Ubud itu adalah daerah pariwisata. Nah, jadi saya berharap setelah corona ini cepat kembali situasinya seperti dulu, banyak turis datang, Ubud menjadi tujuan wisata yang utama, kemudian dengan tetap mungkin sekarang barunya dengan menetapkan protokol kesehatan ya, mungkin dulu-dulu belum ada kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan kita tidak menyentuh bagian tubuh sebelum kita bercuci tangan gitu. Mungkin yang harapan saya itu adalah Ubud kembali lagi seperti dulu, kalau bisa lebih baik lagi, mempertahankan budaya, mempertahankan warisan-warisan yang sudah ada, kental dengan adat istiadatnya, kemudian bisa menarik lagi turis-turis asing untuk datang ke Ubud. Mungkin dari saya itu. Tunggu, tadi ada yang mau bertanya lagi? Ya, Pak Cok, silakan. Satu pertanyaan lagi ya. Selamat. Masih banyak ternyata. Banyak sih mau menanya ini. Santai ya, santai ibu-ibu ya. Selamat sore para ibu-ibu, para mbak-mbak semuanya. Sangat luar biasa sekali. Sore hari ini sangat menginspirasi sekali. Tadi sudah mendengar kita beberapa paparan perjalanan bisnis dari Ayu Kebaya, NJL, sama Jelita. Mungkin saya ada pertanyaan sedikit untuk pada saat Anda menjalankan atau membuat brand ini, pernahkah Anda merasakan kegagalan? Pernahkah mungkin dalam bisnis ada pasang surut dan lain sebagainya? Bagaimana sih caranya melewati pasang surut itu? Dan bagaimana sih tips and tricks yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lain bagi usaha-usaha yang baru yang khususnya kayak bergelut di bidang kebaya atau sandal, mungkin bisa berbagi tips and tricks apa yang dilakukan. Dan yang kedua, mungkin saya penasaran tadi mendengar produk NGL. Sebenarnya apa sih NGL itu? Kepanjangan NGL itu apa sih? Ya, mungkin itu dia dari saya. Terima kasih. Jadi pertanyaan sudah jelas tadi. Jatuh dan bangkit kembali, terus apa itu NGL? Ya, dari NGL dulu ya. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Cok. Ketika NGL Bali, siapapun saya rasa ya pengusaha itu pernah jatuh dan bangun. Yang jatuh sering tapi jarang bangun ya. Untuk pengusaha. Jadi untuk NGL masih sampai saat ini pernah berkali-kali jatuh, berkali-kali menangis, berkali-kali putus asa. Nah, untuk ketika NGL jatuh, jangan hanya lihat ketika sakitnya atau sedihnya itu aja. Tapi saya ketika jatuh, saya memikirkan awal mula merintis, apa tujuan saya pertama untuk membuka usaha ini. Jangan hanya melihat buruk dari sisi NGL ketika jatuh, tapi lihatlah apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dilakukan selama ini. Karena ketika kita jatuh dan diam, kita akan disalib sama orang-orang sesama profesi kita, seperti penjual sandal lainnya. Karena setiap detik pun itu sangat berarti. Ketika tidur pun orang masih bekerja. Jadi saya rasa jangan sia-siakan waktu ya. Kalau misalnya kita diam, sudah tertinggal jauh, sedikit pun berapa jam itu sudah tertinggal jauh. Jadi saya harap ketika kalian jatuh, ingatlah masa ketika kalian memulai awal bisnis tersebut. Dan mintalah saran terhadap teman-teman terdekat kalian bahwa setelah ini saya mau ngapain. Setidaknya pasti mereka akan memberikan suatu saran yang baik untuk kalian semua. Jadi jangan ketika jatuh terpuruk itu semua diam, semua tidak ada menemani. Karena kalian tidak berbagi, makanya dia nggak bisa kasih tahu solusi selanjutnya. Jadi lebih baik terbukalah terhadap suatu masalah, terutama di keluarga kalian.
setidaknya keluarga kalian pasti akan membantu memberikan saran yang terbaik untuk anaknya. Itu aja sih untuk NGL. Nah, untuk NGL sendiri, kenapa namanya NGL Bali? Karena ini sangat lucu ya. Saya malu sebenarnya cerita, tapi harus tahu ya, karena itu pertanyaannya. Nah, dari SMP itu lagi hits di masa saya itu nama Facebook itu nama isi belakangnya. Intinya 2 kata. Kalau teman saya namanya Agus Beken misalnya gitu, 2 kata. Nah, saya kan nama saya Dekpis, jadi saya rasa harus punya nama Beken. Saya nyari di Google persamaan kata orang baik, cantik. Saya kan wanita ya, pasti nyari yang bagus-bagus aja. Nah, ketemu saya Miracle, Angel. Saya rasa Angel lucu ya. Udah gitu saya buat Peace Angel. Ketika saya ketemu orang di lingkungan saya, hey Peace Angel, Peace Angel. Ketika dibilang Angel itu lama-kelamaan dia tuh ngejek saya. Angel, main Angel, main Angel. Jadinya saya menangkap bahwa oh dia mengingat saya sebagai Angel ya. Saya tidak melihat sisi buruknya, tapi saya melihat oh ketika saya memulai usaha tuh apa terbesit di otak saya lah NGL. Yang bagusnya NGL seharusnya, tapi kalau diejek tuh Angel. Sebenarnya saya nggak sakit ataupun sedikit pun saya merasa tidak tersakiti. Tapi saya melihat, oh ternyata mereka mengingat nama Angel itu cepat sekali ya. Padahal waktunya itu ketemu udah lama sekali, dia masih ingat nama Angel. Dan sampai sekarang pun nama Facebook saya Peace Angel. Karena saya tidak nggak ngerti cara gantinya. Itu sih alasannya ya, karena IT di otak saya tuh belum memban ke situ. Nah, itu aja sih kenapa NGL. Bagusnya NGL ya. Tapi untuk sampai saat ini sudah banyak yang panggil NGL. Biar keren. Karena kalau Angel itu kayaknya di Angel ya kayak binatang saya rasa. Makanya saya sih nggak masalah karena saya merasa oh dia cepat nangkapnya Angel gitu. Itu aja sih dari saya. Iya benar-benar. Jadi memang harus ada satu kata yang terus teringat ya, Angel ya. Yang gampang teringat, yang berarti oh Angel, oh berarti tahu Peace Angel gitu ya. Jadi itu tadi gimana cara terjatuh itu berarti memang kita harus terus bangkit. Ya mengingat awal mula dan tetap dengan orang terdekat juga kita harus sharing karena mereka yang paling jujur seperti itu ya. Selanjutnya Jelita. Nah, kalau dari Tiang sendiri mungkin kalau pengusaha nikah kan pasti jatuh bangun, bahkan ada pengusaha yang jatuh, dia buka usaha lain, seperti itu. Cuman kalau kebetulan Jelita Kebaya sih karena Tiang memang benar-benar ngerasa buatnya nikah benar-benar dari nol. Jadi pada saat Tiang jatuh itu Tiang nggak cepet drop, cepet apa, karena Tiang udah berusaha melalui itu dari benar-benar nol, tanpa modal, tanpa apa-apa, dari survei kemana-mana gitu. Sampai Tiang juga dulu sempet belusukan, lihat dong sini, Pak hantar dong Pak, lihat ke sini Pak. Jadi bawa anak gendong, sempet lihat di Sulawesi juga kan, oh kayak gini, servisnya kayak gini. Jadi Tiang memperbaiki itu dari Jelita Kebaya Bali. Jadi Tiang slogannya setiap customer selesai belanja, terima kasih mampir lagi. Jadi itu akan terus teringat sama customer kita. Jadi mungkin kalau Tiang jatuh bangunnya nikah mungkin Tiang udah biasa bagi Tiang ya. Jadi Tiang hadapi aja, diterobos saja. Jadi setiap Tiang drop, Tiang perlu nenangin diri, bahkan suami aja nggak boleh ganggu. Stop, jangan ganggu. Itu aja sih. Intinya pada saat kita jatuh, kita memang benar seperti kata Kadek tadi, kita harus mengingat masa-masa di mana kita membangun bisnis kita dulu, yang naik motor, yang cari penjahit kemana-mana. Jadi sampai sekarang penjahit kan datang sama kita. Dulu kita cari penjahit, bawa anak, gendong anak ke penjahit. Jadi itu yang benar-benar buat kita, wow kita tuh kayak gini ya dulu ya. Jadi itu sering yang ingat sih. Jadi itu yang buat semangat lagi, berinovasi lagi untuk menciptakan dan memberikan hal yang lebih baik. Mungkin itu dari Tiang. Kalau Ayu Kebaya. Baik, kalau dari Ayu Kebaya, jadi nggak jauh-jauh dari Kak Jelita sama Kadek ya. Jadi kalau misalkan kita gagal, kita ingat perjuangan kita. Semua pasti ngerasa up and down ya dalam berbisnis. Cuman kalau Ayu Kebaya ini kebetulan ya sempat kita lewati.
Jadi selama pandemi COVID ini masih baru-baru ya. Jadi kita ada sewa kebaya kebetulan. Nah, karena COVID itu kebaya graduationnya itu tidak dilaksanakan. Jadi depending gitu kan. Nah, sementara orang-orang tuh udah pada DP gitu. Nah, ada nih sebagian orang yang minta, "Kak, bisa nggak DP-nya saya minta? Bisa nggak DP-nya saya ambil?" Gitu. Jadi nggak 1-2 orang, hampir berapa persen ya? 20 ya? 20% orang minta DP-nya biar balik. Tapi kita ketahui ya, kalau pandemi ini salah siapa gitu. Artinya sama-sama ngerasa apa ya? Sama-sama ngerasa ya, terpuruk lah. Sama-sama ngerasa kayak COVID ini ngebuat kita itu krisis ekonomi ya pasti. Jadi mungkin keuangannya menurun gitu. Terus sekarang gimana sih caranya gitu? Apa saya harus kembalikan semuanya? Gitu. Jadi pada saat itu ada yang datang terus tetap kasihan Kak, COVID lagi gitu kan. Bisa nggak DP-nya diminta? Kalau semuanya minta DP gitu loh. Gimana gitu. Jadi saya di sana pas lagi down saya sharing gitu. Saya sharing dengan kebetulan Kak Linda, owner Fedoresus yang memang dia menyewakan kebaya juga. Kemudian saya sharing juga dengan Kak Milan yang punya Gadis Bali Kebaya. Nah, di sana jadi kita bisa kayak kita bisa istilahnya curhat lah gitu. Saling sharing sama minta pendapat orang lain gimana sih baiknya gitu. Supaya kita nggak kayak istilahnya kita memendam sendiri gitu, kayak kita harus melakukan apa ya gitu supaya sama-sama enak gitu kan. Nah, di sana saya berpikir gimana sih caranya. Setelah saya sharing dengan beberapa entrepreneur lain yang memang bergelut di bidangnya sama, jadi kita nggak bersaing gitu loh, justru kita saling sharing, dari sharing knowledge, sharing bagaimana tentang bisnis itu. Nah, jadi caranya saya mengatasi itu gini. Jadi simpan nota itu yang kemarin. Jadi nanti setelah COVID kamu bisa pakai lagi gitu. Walaupun kamu nggak graduation, mungkin kamu nanti nikah ada kondangan. Jadi itu masih berlaku seumur hidup. Itu garansinya kita. Jadi biar sama-sama enak gitu. Kalau dari kita. Terus kalau Win-win solution. iya, win-win solution ya, biar sama-sama enak. Kita tahu sih kalau COVID tuh nggak kita aja gitu, kayak semua orang pun terdampak gitu. Semua sektor usaha itu pasti kena dampaknya gitu sih. Terus tadi Pak Cio bilang tentang trik-trik berbisnis mungkin ya. Kalau trik-trik berbisnis gimana sih biar bisa konsisten? Yang pertama kita tuh harus tekun dengan yang pertama sih saya keinginan ya, yang pertama yang tadi awal mula itu bayar itu, tapi dari keinginan itu saya melakukannya enjoy. Jadi intinya bisnis tuh kita harus enjoy dengan apa yang kita jalani, apa yang kita geluti. Kalau kita udah enjoy terus kita tekun, kemudian kita jangan menunda-nunda pekerjaan, dan pentingnya kita tahu feedback dari customer itu seperti apa untuk lebih baik ke depannya itu. Jadi kita minta feedback, terus nanti kita tahu apa sih kebutuhannya customer gitu, apa sih yang memang dia pengen supaya kita bisa sustain gitu, terus berlanjut gitu. Kemudian kita juga itu yang saya tadi sampaikan, pentingnya sharing knowledge, sharing pengalaman. Kalau misalkan kita jatuh, setidaknya kita sudah kalau kita bangun lagi tuh kita melewati sebuah proses. Jadi kita menghargai prosesnya seperti apa, dan itu kita bisa pakai investasi dalam diri sendiri itu. Jadi misalkan kita harus berbenah gimana sih untuk lebih baik, kemudian sasarannya apa sih yang memang pasar inginkan, apa sih yang memang konsumen inginkan. Itu kalau untuk tips-tipsnya sih seperti itu dari saya. Jadi memang benar ya, seperti yang Tika katain tadi tuh, jangan menganggap usaha lain yang sejenis kita itu pesaing gitu. Jadi anggap mereka teman ya kan Kak, untuk saling sharing, siapa tahu juga bisa melakukan kolaborasi ya kan Kak, kayak gitu. Terus advice dari orang terdekat juga. Terus tadi juga benar Tika katain, jadi feedback dari konsumen. Jadi misalnya Tika udah jahitin tuh, terus mungkin 2 hari atau beberapa harinya lagi setelah dia pakai, ditanyain Kak bagaimana kebayanya, pas nggak atau udah cocok nggak, nyaman nggak. Dari sana memang kita nanti akan mendapatkan masukan-masukan untuk
menjadi kita yang lebih baik lagi seperti itu. Terus tuh teman-teman kayak tadi bisik-bisik di belakang, ada yang mau tanya lagi. Suksumo, Laris. atas waktunya. Pertama-tama terima kasih, Niki sangat inspiratif dan luar biasa. Yang lumayan terinspirasi. Luar biasa, ternyata pemudi di Ubud sangat mempunyai jiwa entrepreneurship yang tinggi, yang sangat mengapresiasi ke sana. Semoga teman-teman yang lain di Ubud bisa meniru para narasumber yang duduk di depan kita ini. Tiang, ada sedikit pertanyaan, mungkin lebih bisa dibilang usul. Tiang lihat banyak sekali teman-teman yang muda-muda di Ubud menggeluti bidang fashion. Ada nggak asosiasi fashion yang sudah terbentuk di Ubud? Kalau umpamanya tidak, mungkin nggak? Karena untuk memotivasi inovasi, menurut Tiang, salah satunya kita bisa membuat suatu perkumpulan fashion, karena banyak sekali di Ubud yang lihat. Terus kedua, mungkin nggak mengadakan Ubud Fashion Week? Nah itu kan luar biasa juga untuk menginovasi. Udah ya? Udah ya? Oke. Nanti intinya Tiang meminta pendapat dari para narasumber tentang mungkin usul Tiang Nika. Ya, Nika sih kira-kira. Terima kasih. Silakan ibu-ibu dijawab, siapa mau duluan, Tika mungkin. Baik, terima kasih masukannya nih. Jadi untuk Tiang tuh perlu sekali nih. Karena kebetulan sebenarnya udah ada nih ke Ubud Fashion Week ya yang waktu ini sempat. Cuman Tiang belum sempat join. Itu sebenarnya saya pengen sih juga. Saya belum pernah kayak ngadain show Ayu Kebaya. Jadi saya dengan model-model gitu memakai busana saya. Itu salah satu impian saya yang belum tercapai sampai saat ini. Mungkin next nih. Jadi waktu ini udah sempat kan Cok Yana ya bisnisnya. Kebetulan selain kita, beliau di samping juga entrepreneur. Saya salut sekali sama beliau. Jadi waktu ini sempat ada Ubud Fashion Week dan kebetulan memang Tiang belum ada persiapan ya. Dan saya lihat ini menarik sekali nih kalau misalkan bisa, kalau di Ubud itu para yang bergelut di bidang fashion itu kayak kita dengan model-model kita menggunakan pakaian-pakaiannya kita, desain-desainnya kita ya gitu, kenapa enggak gitu. Jadi itu memang sudah ada dan saya berharap mungkin habis Covid nih Kang. Jadi Ayu Kebaya, Jelita Kebaya mungkin nanti kolaborasi dengan CYN ya Cok Yana, kemudian kolaborasi dengan NGL. Jadi kita usahakanlah lokal dulu yang di sini-sini itu kita survei siapa sih yang jualan kebaya di sini di Ubud gitu. Kita utamakan Ubud dah dulu. Siapa sih yang jual sandal di Ubud? Siapa sih yang jual anting, mungkin aksesoris yang bisa dipakai. Dan tentunya mua-mua juga kita mungkin ajak kolaborasi. Terima kasih, mungkin tuh usulnya. Baik sekali, selanjutnya Angel. Saya sama sih pendapat sama Tika untuk di Ubud sampai saat ini untuk untuk NGL Bali belum ikut join sama sekali untuk perkumpulan entrepreneur muda atau fashion untuk semua jenis produk ya. Saya berharap untuk orang-orang yang penting di sini membuat suatu perkumpulan, bukan hanya mengadakan fashion, tapi membuat suatu grup di mana sharing untuk entrepreneur itu bisa dilakukan. Misalnya grup WA, grup sosmed itu saya berharap Ubud memiliki ya, karena itu penting untuk memotivasi semua entrepreneur agar lebih giat lagi memajukan usahanya, agar tidak up and down, drop. Saya berharap up and down and up. Saya berharap seperti itu. Jadi untuk kedepannya saya berharap ada suatu kelompok yang sering sharing di sosmed untuk para entrepreneur, khususnya di Ubud. Dan setidaknya setiap minggu kita mengadakan pertemuan, sharing fashion untuk kita, untuk
saya yakin setiap orang memiliki akun Instagram, saya yakin setiap orang memiliki follower. Jadi setidaknya itu sangat membantu untuk semua seisi grup tersebut untuk promosi. Jadi janganlah berpikir untuk yang membantu itu orang lain ya, tapi untuk orang sekitar kita terlebih dahulu. Lebih baik maksimalkan promosinya terhadap orang kita. Ya, orang lokal. Ya, itu aja sih mimpi saya. Semoga ada yang mewujudkan ya, saya berharap agar saya setidaknya lebih berkembang lah wawasannya. Karena kalau sendiri bertanya-tanya kenapa ya di tempat saya nggak ada perkumpulan yang bisa membantu kita. Kita orang lokal setidaknya adalah yang memotivasi, membantu, saling bantu. Kita punya inspirasi, kita bantu, yang punya juga bisa bantu. Setidaknya sharing. Itu sih penting, komunikasi. Ya, sekian dari saya. Yang penting up terus ya jalan. Up. Oke. Jelita. Nah mungkin kurang lebihnya sudah disampaikan sama Tika, sama Kadek juga. Kalau untuk Tiang sih kebetulan Tiang sangat setuju sekali dengan usul dari Pak Chonge. Untuk agar kita juga lebih berinovasi, berkolaborasi, dan memang saling support satu sama lain. Mungkin Jelita nanti mungkin next support Ayu Kebaya untuk kebaya modifnya ada di Ubud Fashion Week. Cok Yana juga sama Kadek juga seperti itu sih. Tiang sangat setuju. Kainnya dari Jelita, modifikasinya Ayu Kebaya, jadi nanti bisa kolaborasi. Cok Yana. Ya, bisa saling support ya. Harus saling melengkapi dan Benar. support each other ya. Mungkin mungkin yang menjadi model juga. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada lagi. Menarik sekali nih memang pembicaraan kita minggu ini. Ya. Cek, ya Titian coba mengisi juga ikut serta nih. Kalau nggak diisi nanti terlalu sulit nih selesainya gitu. Jadi bisanya yang pertama para Sri Kandi tampil dan pertama paling sulit nanti supaya nggak terlalu sulit gitu. Dan coba dagingin masih gede. Apalagi live mungkin sangat. Sangat menarik sekali tadi ya para wirausaha muda di Ubud gitu. Ternyata banyak sekali potensi-potensi kita di Ubud. Kalian mau kode mawasan pemudi gitu. Nak wenten si PKK sampai Dua. Niki kali kantun bajang gitu. Titiang coba bertanya bahwasanya semangat pengembangan kewirausahaan Indonesia ini sejalan juga dengan beberapa isu-isu menarik di bidang entrepreneurship gitu. Kita tahu bahwa belakangan muncul ide tentang ATM, amati tiru modifikasi gitu. Ya, bagaimana pandangan para narasumber ketika produknya dan beberapa kompetitor gitu yang menyerupai produknya. Kira-kira bagaimana strategi ke depan dan strategi-strategi yang diambil selama ini, karena setelah kita lihat, wah produk saya ternyata ditiru gitu. Belum bicara produk, tapi konsep bisnis juga ada. Oh, cara pola marketing saya ditiru. Jadi amati tiru modifikasi ini dalam 1 tahun terakhir ini sangat masif juga dan menuntut kita untuk selalu berkreasi dan mengembangkan inovasi. Terus yang kedua berkenaan dengan harga jual gitu ya. Tentu kalau kita menetapkan harga jual produk berangkat dari harga pokok produksi. Saya ingin tahu gimana sih para narasumber caranya menetapkan harga pokok produknya. Supaya kita tahu, oh saya bisa menetapkan harga jual saya 500.000 karena harga pokok produk saya 400.000. Gimana kira-kira penetapan harga pokok produknya? Baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa saling mengisi kita di momen bisa ini. Terima kasih. Ini yang nanya Pak dosen jadi agak berbeda gitu ya. Tentang HPP gitu. Bias, nanti pertanyaan kedua laba rugi, neraca gitu ditanyain. Ayo siapa yang mau jawab? Ya paling penting deh. Jelita Kebaya. Sampai Tiang ngeblank ya, apa ya ditanya itu Pak Cok ya. Dan pertama mungkin kalau Tiang dari segi kualitas yang tetap mempertahankan kualitas yang benar-benar baik. Jadi kayak tadi aja Tiang sempat ketemu sama teman ya, teman juga cerita sama teman-teman kayak gitu. Beda ya emang kualitasnya Jelita sama ini. Ya Tiang
nggak gini ya. Ah masa tiang bilang gitu. Iya beda serius. Tapi kok harganya sama? Iya karena disitulah jadi trustnya customer. Kalau tiang lebih mementingkan trustnya customer ya dibandingkan untung. Oke untung penting, cuman kuantitinya tiang. Misalkan tiang untungnya 5.000 nih satu kain. Jadi tiang kuantitinya 1.400. Jadi 5.000 kali 1.400. Jadi seperti itu. Kalau mungkin per kebaya tiang untungnya 25 atau 50.000 jadi dikali sekian. Nah, cuman ya tadi trik bisnisnya kan tetap tiang harus punya reseller, endorsement nikah tetap juga. Terus apa ya tadi ya lagi ya? Oh kompetitor. Gimana menyikapi kompetitor? Kompetitor itu adalah sahabat bagi tiang. Kenapa sahabat? Karena tanpa kompetitor tiang tidak akan pernah bisa memberikan yang terbaik bahkan lebih baik dari tiang yang sebelumnya. Tiang tetap konsisten, mungkin sama seperti Tika bahas tadi ya, produksi masker. Ayu Kebaya punya masker, ini punya masker, ini punya masker, Jelita punya masker. Tapi semua punya karakternya masing-masing, keunikan masing-masing. Jadi kalau Jelita juga kebetulan punya masker. Jadi kalau tiang promosi juga ya. Langsung. Kalau tiang lebih suka tiang yang matching. Jadi kebayanya merah, ya maskernya merah juga, dipayat juga seperti itu. Cuman bedanya apa sih yang membedakan Jelita sama produk lain? Nah kalau tiang kebetulan tiang orangnya benar-benar harus perfeksionis, harus seperti yang tiang mau. Jadi tiang berkali-kali nggak mau seperti itu. Jadi mungkin kalau pedagang masker itu contohnya nih Pak Jo. Jadi mungkin banyak jenis masker. Apa yang membedakan Jelita? Mungkin perlu tiang pakai juga nih. Nah, jadi secara keseluruhan orang lihat kan masker nikah sama. Tapi tiang berani jamin customer Jelita itu beli masker satu ketagihan berkali-kali. Benar, sampai tiang jujur tiang belum sempat post masker nikah udah habis. Jadi tiang baru sempat story aja. Kebetulan tiang hampir 4 hari nikah habis sekitaran 500 masker. Jadi tiang stoknya banyak. Iya 300 sampai 400. Jadi, nah mungkin bisa diperhatiin kalau Niki kita tiang ada kuncinya di sini. Jadi memang benar-benar tiang mau kasih kualitas yang terbaik sama customer. Kita di sini juga ada kawatnya. Dan talinya juga kita pakai yang premium. Jadi dijamin nyaman. Bisa dicoba antar istrinya ke Jelitanya. Seperti nikah. Sama juga untuk di lapisnya. Kita juga nggak mau buat yang abal-abal. Tentunya kita pakai yang lapis benar-benar nyaman. Seperti itu mungkin trik bisnis tiang tetap memberikan yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Kayak seperti itu. Mungkin langsung harganya berapa? Mungkin harganya, aduh. Kemarin tiang kalau promo beli 4 gratis 1, tapi harga normalnya satu piece sih ke 25.000. Lumayan untungnya, jujur. sama NGL. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk masalah ATM itu ya amati, tiru, modifikasi. Menurut saya itu hal yang biasa. Tapi setiap pengusaha pasti memiliki keunikannya masing-masing. Kalau saya lebih mengutamakan kepuasan customer. Karena ketika mereka puas, mereka akan ketagihan lagi. Jadi saya untuk produk saya sendiri, saya tidak menggunakan bahan yang murahan. Saya lebih mengutamakan kualitas. Karena sandal itu dipakai berkali-kali di cuaca hujan, panas. Itu sering digunakan saya, makanya sebelum saya membuat suatu produk itu pasti saya list apa yang harus saya tingkatkan. Dia menggunakan di saat odalan apa yang kita harus tingkatkan seperti kualitas, kenyamanan, sandal yang ringan tapi terlihat tinggi, bagus. Itu kita perlu pelajari. Bukan semata-mata menjual tapi memuaskan customer kita sendiri dengan kualitas yang bagus. Untuk harga, cara saya menjual produk itu saya menggunakan persentase. Untuk harga 100 sampai 0 sampai 100 ribu itu saya menggunakan persentase untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya 30%. Untuk harga jual 100 sampai 200 saya
tingkatkan lagi, semakin tinggi modal yang saya gunakan, semakin tinggi persentase atau keuntungan yang saya ambil. Gitu. Untuk ketika produk yang saya produksi masih banyak, saya akan sell. Karena kalau segi sendal itu semakin didiamkan tuh lemnya semakin cepat lepas. Jujur saya beli di salah suatu swalayan sendal itu ketika saya cuma pakai sekali aja. Saya diamkan, saya tidak bawa kemana-mana, tapi dia sudah lepas karena waktu mempengaruhi kerusakan sendal. Jadi saya mengutamakan kualitas lem yang super dengan alas karet, bukan karet yang sekali pakai sudah tipis. Tidak, saya sama sekali menggunakan kualitas karet yang dibentur batu. Oke, nggak berubah. Ketika di lantai dia nggak licin, dipakai ringan, bahan yang premium. Itu sih yang saya utamakan, kepuasan customer kunci dari trik penjualan saya. Karena ketika mereka puas, dia akan merekomendasikan terhadap orang-orang di sekitarnya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Baik, ya menambahkan aja deh. Rata-rata semua jawabannya sangat bagus-bagus dan memang mengarah ke situ semua. Jadi saya menambahkan kebetulan saya basicnya bukan ekonomi ya. Saya basicnya adalah seorang perawat. Jadi untuk bisnis ini, untuk penetapan harga, kebetulan saya sekarang sedang melanjuti kuliah juga, mendalami di bidang manajemen. Jadi saya di sana belajar tentang bagaimana sih berbisnis, bagaimana menghandle karyawan dan lain-lain tentang bisnis gitu. Jadi apa sih yang, karena saya masih baru ya, apa sih yang saya pelajari? Jadi untuk menetapkan harga itu kita perlu tahu cost yang kita keluarkan itu apa aja. Contoh biaya operasionalnya mungkin kalau nggak sempat ke Denpasar, ke Garmen kita pakai Gojek. Jadi nanti kita catat dah apa aja pengeluaran kita. Kemudian kita ada, kalau di bisnis itu kan kita pasti membuat sebuah bisnis plan ya biar semakin mantap gitu. Jadi kalau di bisnis plan itu ada alokasi dana. Nah di sana kita juga ada dana cadangan ya. Dana cadangan itu sangat perlu. Ini salah satu yang perlu diketahui. Kita harus punya dana cadangan ketika kondisi krisis seperti ini. Jadi kita punya antisipasi seperti itu. Jadi kita punya yang enggak, ya oke, omset anjlok, tapi kita punya dana cadangan. Jadi kalau untuk menetapkan harga mungkin saya dengan kakak saya kebetulan dia guru matematika juga. Jadi untuk penetapan harga itu kakak saya yang gini dengan saya juga artinya kita saling sharing lah untuk ini loh biaya operasional yang udah kita keluarkan ini kemudian kita juga perlu alokasi dana tuh punya dana cadangan. Jadi sekian persen mungkin kita hitung mungkin jadi bertambah dari harga 100.000 jadi kita jual mungkin 200.000 atau 150.000 gitu. Jadi penting kita tahu apa sih yang kita keluarin, apa sih kos-kos yang udah kita pergunakan, seperti itu. Kemudian untuk, tadi apa ya? Gini ya, copycat ya. Kalau istilah beken. Jadi kita gini ya, jadi setiap usaha itu pasti ada kompetitornya. Jadi ya nggak cuman brand ternama aja ada kompetitornya, tetapi brand-brand ya startup seperti kita juga ada gitu kompetitornya. Nah jadi kita gini loh, prinsip saya itu rezeki orang itu punya mereka masing-masing gitu. Kita punya jalan masing-masing, punya rezeki masing-masing gitu. Misalkan kalau Airu Kebaya waktu ini sempat saya waktu masih labil, jadi ada yang pakai foto kebaya kita. Pakai foto kebaya kita dijual gitu. Tapi itu bukan produknya dia gitu. Dia menggunakan foto saya atau foto-foto model saya tapi untuk dia menjual kain seperti itu. Jadi nanti balik ke dia lagi. Dia bisa nggak mempertanggungjawabkan kalau misalnya customer itu minta yang sama seperti itu gitu. Kemudian saya sih nggak niat kayak menutup rezeki orang gitu. Cuman pertama awal-awalnya kayak merasa kenapa sih kayak gitu? Kesel, DM aja deh gitu kan, hapus dong gitu kan. Tapi setelah saya belajar, inilah pentingnya kita, kenapa kita harus punya relasi. Perlu kita berteman sama entrepreneur lain yang memang wawasannya banyak gitu. Ini sangat menambah wawasan kita gitu.
Jadi kayak kita tuh diberi apa ya, sharing kayak gini loh, kalau misalkan gini baiknya seperti ini. Udah sabar aja gitu. Rezeki orang udah ada yang ngatur. Jadi semuanya punya rezekinya masing-masing. Jadi dari sana saya belajar kan nggak ada apa ya, kayak memang nggak ada apa sih kalau hak cipta ya, kalau kurang tahu ya kayak hak apa sih namanya, nah, hak paten ya. Nah seperti itu ya, jadi kita berusaha apa sih kayak menerima gitu, tapi tetap kita memberikan inovasi-inovasi baru. Jadi kalau untuk copycat itu ya kembali ke dia. Kalau dia misalkan diminta untuk membuatkan seperti itu, apakah dia mampu seperti itu sih kalau dari saya. Ditambahkan dari co-foundernya Ayu Kebaya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin Tiang di sini menambahkan apa yang dibilang dengan Tika. Nah, kebetulan di sini untuk Ayu Kebaya, Tiang sama adik Tiang bersama-sama membangun Ayu Kebaya. Kalau Tiang basicnya kalau orang yang membuat kebaya itu pasti buatnya appointment sama Tiang. Terus janji dulu buat janji nih, karena kebetulan Tiang juga sebagai guru jadinya kan tidak selalu ada di butik. Nah, cuma ada pegawai Tiang. Nah, jadi untuk masalah juga dengan nominal, banyak sih yang datang ke butik nanyain, Mbak, kalau buat kebaya yang seperti ini berapa gitu. Kadang-kadang kalau Tiang ngasih harga, kalau pet keliling tuh gimana, kalau depannya aja berapa Mbak harganya gitu. Tapi ketika Tiang ngasih tahu harganya tuh berapa, kayak mukanya itu agak beda gitu. Mungkin kaget, kok mahal sih harganya gitu. Tapi Tiang selalu menjelaskan sama customer Tiang, kalau Mbak, kalau kami memang tidak bisa selalu murah, tapi kita menjaga kualitas kita. Nanti seperti apa kualitas kita, nanti kalau pesan kebaya, petnya segini, kualitasnya gimana gitu. Jadi Tiang selalu bilang sama customer Tiang, Mbaknya bisa lihat kok di butik nanti hasilnya kita tuh seperti apa. Kita sebenarnya tidak mau kalau kita jual murah-murah biar banyak datang ke kita, oh di sana murah tapi kualitasnya beda. Kita selalu mengutamakan hasil atau kualitas yang kita punya. Kalau yang nanyain berapa Mak, kalau full payet otomatis ya harganya pasti agak lebih tinggi, lebih mahal, karena kan pengerjaannya juga agak lama, apalagi kalau misalkan kalau yang bilang bahannya yang YSL atau Prancis asli itu pasti juga beda harganya, Jadi untuk nominalnya nikah kadang-kadang beda-beda sesuai dengan budget yang mereka punya, Jadi yang full payet itu berapa, nanti kalau dia mau bikin kebaya bisa nanti tanya-tanya dulu lewat WA dulu. Nanti kalau misalkan datang ke butik, kadang-kadang kan pegawai Tiang kalau nanyain harga kurang paham juga, biasanya sih nanya langsung dari WA. Biar nanti kalau misalkan dia mau bikin kebaya ada bayangan harganya itu berapa. Nanti biar nggak kaget juga, kok di sana mahal, di sininya kok bisa murah, padahal sama gitu, payetnya cuma payet depan. Tapi Tiang selalu bilang sama customer Tiang, ketika dia bawa kain, mungkin kainnya agak gimana ya, agak redup sedikit kainnya, nanti hasil payetannya kan nanti dipilih bahannya gimana, dipakai yang cocok sama kain kebayanya. Ada soalnya bahan payetnya itu memang dia redup, tapi memang harganya itu agak mahal bahannya. Tiang selalu menjelaskan sama customer, ini loh Mbak, hasil dari kita, Mbaknya bisa lihat juga gimana hasil dari Ayu Kebaya, ini payetnya ini yang full payet segini, terus yang kalau payet depannya segini juga, nanti kalau yang dikit-dikit berapa Mbak, nanti budgetnya Mbaknya itu berapa gitu. Nanti kita kan bisa membuatkan sesuai dengan budget yang mereka punya, Untuk nominalnya nanti bisa nanti langsung tanya-tanya lewat WA ke mantan. Emangnya kadang-kadang customer kan suka gitu kan, baru murah terus disamain dengan kita, terus harga kita lebih tinggi, kayak mahal banget sih gitu, muka shock gitu. Gimana sih nanggepin customer yang kayak gitu tuh, Jelita? Mahal banget gitu.
Nah, pertama kalau Tiang menghadapi customer muka shock ya, wow gitu. Jadi Tiang jelasin, misalnya nih Tiang suruh pegawai Tiang ambilin dari jenis semua bukan kebaya, jenis kain. Kalau Tiang paparin, ini Mbak bedanya. Jadi dia bisa pegang sendiri. Simpelnya sih seperti itu. Karena kalau di butik Tiang sendiri banyak banget yang memang sediain khusus untuk model kain dari bahan premium biasa, jelek banget. Tiang memang sengaja sediain biar customer tahu. Dan sedikit Tiang sharing mungkin pas pertama nikah Tiang kan buat desain, buat kebaya, buat kain. Pada saat itu kebetulan ada satu online shop juga yang buat model itu, padahal Tiang belum launching kok dia udah dikeluarin. Setelah Tiang cek dan recheck, oh ternyata ada, itu dah kopi-kopi yang tadi dibilang nikah. Setelah nikah ada customer yang sebelumnya pernah beli di tempat tersebut. Kalau Tiang nggak salah customer yang nikah dari Singaraja. Setelah itu dia datang ke butik. Pada saat itu dia, ini memang cerita nyata, Tiang ceritain. Jadi dia pakai kain yang dia beli di tempat sebelah, cuman memang motifnya sama dan menyerupai banget. Tiang pura-pura aja nggak tahu. Tiang pada saat itu di kasir, lihat, Mbak mau nyari ini, oh ya, dihandle lah sama karyawan Tiang. Setelah dia lihat, Tiang udah lihat mukanya shock. Dia pakai desain yang sama, motif yang sama, mirip, cuman bahannya beda. Jadi dia bilang, customernya itu bilang, itu udah sampai dipakai, dicuci, dikecilin sampai 5 kali. Jadi bahannya itu melar. Jadi disitulah kapoknya customer. Kalau mungkin dari segitu, Tiang tetap mempertahankan kualitas yang baik, yang bagus, yang memang benar-benar branded. Kayak gitu. Jadi lama-lama juga orang pasti bakalan tahu ini di sini seperti apa, gitu sih. Terus kalau untuk untuk harga menyikapi customer yang shock, sudah Tiang jelasin tadi, sudah Tiang paparkan. Mungkin itu aja sih, jadi mereka juga tahu sendiri. Kita tetap jadi brandnya kita sendiri, apa adanya kita nggak usah nurunin kualitas kita dengan ngasih harga yang murah. Seperti yang mungkin Jero bilang tadi ya, setiap brand mungkin Gadis Bali, Ayu Kebaya, Nika punya brandnya sendiri. Banyak banget ya Tika ya, orang yang jual kebaya modif yang full payet 500.000, gila aja, tapi itu kualitasnya low banget. Jadi balik lagi sama masing-masing customernya, mungkin seperti itu. Ada harga, ada kualitas gitu Benar, ya. benar. Tapi emang ATM itu karena kita mungkin barang seni kan ya, jadi memang agak susah. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya malah senang kalau di kopi. Tahu nggak kenapa? Karena orang-orang tuh jadi suka sama barang saya. Benar. Aku pengen yang kayak CYN gitu. Aku pengen kayak Jelita. Aku pengen kayak Ayu Kebaya atau NJL gitu kan. Itu malah mungkin bisa memotivasi kita untuk udah dicontohin punya kita, kita buat yang baru lagi, bikin lagi kan, biar kita tambah kreatif ya kan, biar desain kita juga setingkat selevel lebih tinggi daripada mereka, seperti itu. Lama-lama juga Tiang sih mikirnya, jadi mereka tuh siapa sih yang punya ini sebenarnya, kayak gitu jadinya sih mungkin seperti ini kan kalau untuk desain nih kan. Mungkin ada tambahan lagi dari Angel. Menanggapi Angel ngomong nih menggebu-gebu semangat dia. Semangat. Up terus dia. Nggak down. Terima kasih atas kesempatannya untuk menanggapi ketika customer shock melihat harga produk kita. Itu menurut saya tidak biasa aja ya, karena setiap produk itu memiliki khas dan ciri khas berbeda-beda. Ketika customer saya shock melihat harga saya dibandingkan produk saya di tempat lain, saya akan berkomunikasi menjelaskan kenapa bisa mahal, kenapa yang lain bisa murah. Saya akan bedakan menggunakan produk saya sendiri. Ketika dia tentu masih tidak terima dengan penjelasan saya anggap itu bukan rezeki saya. Karena saya akan menjadi diri sendiri. Karena kalau kita udah tergoyah dan masuk ke pikiran kita memikirkan hal itu, kita bisa sakit. Saya rasa jadilah diri sendiri, jadilah produk kita itu memiliki ciri khas yang berbeda. Ketika ada customer seperti itu, kita
komunikasikan, jelaskan kenapa bisa mahal. Setiap harga pasti ada kualitas. Saya percaya itu untuk produk saya. Mungkin produk lain sama atau berbeda, itu menurut mereka. Tapi untuk saya, harga sama dengan kualitas. Itu aja sih. Next, ada pertanyaan lagi? Oh, ini pertanyaan terakhir ya. Yang mau mewakili dari pertanyaan dari akun sosial media Hello Food ke atas nama Cak Adit. Nah, Enten bertanya tentang trend fashion. Nah, bagaimana menyikapi tentang trend fashion Nika? Nah, seperti kan pakaian adat Nika kan ya seperti dari atas sampai bawah Nika kan yang terkenal Nika di Bali. Dari daerah manakah yang memiliki trend fashion yang paling utama yang dilihat oleh customer Nika? Nah, dengan adanya tren fashion Puniko, apakah kakak-kakak di depan Nika akan mengikuti tren fashion Nika? Apakah akan memodif dan akan menyarankan ke customer Nika bagaimana menjadi ciri khas kakak ataupun genre brandnya kakak? Terima kasih. Sudah jelas? Ya. Cek. Kalau bahas tren ya. Jadi kalau kita mau berkembang gitu, kita harus tahu seperti yang saya katakan tadi, kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh customer, apa sih yang lagi tren. Kita pasti akan melihat tren apa aja sih yang ngetren saat ini. Tapi kalau kita memang bisa menciptakan tren baru, kenapa enggak? Nah itu kan. Jadi kalau untuk tren seperti itu, kalau di Ayu Kebaya ya kita misalkan ada customer yang Kak bikinin dong kebaya yang kayak gini misalkan, ini lagi ngetren, oh kita lihat, oh oke, mungkin nanti kita ada bedakan di bagian apa, kita tetap kasih nuansanya kita tuh seperti apa gitu. Kalau saya pribadi, saya itu pengen memperlihatkan atau memperkenalkan gimana sih kebaya tradisional itu jika digabungkan dengan atau dikombinasi dengan nuansa-nuansa modern gitu. Tetapi sesuai pada tempatnya gitu. Misalkan kita mau ke pura, kita pakai kebaya yang mungkin agak terbuka atau gimana yang memang notabene cocok untuk dibawa kondangan, kan kayak mungkin kita jadi tontonan nih gitu kan. Nah, jadi kita tetap ikuti tren, bahkan kita bisa menciptakan tren baru tetapi tetap sesuai dengan ya kalau sekarang kan ada awig-awig ya kalau nggak salah, gimana sih cara orang itu berpakaian gitu. Dan setahu saya sih di pura itu di depannya kayak ada poster-poster seperti itu. Bagaimana sih caranya? Jangan sampai ke pura gitu kita pakai yang mungkin apa sih namanya, yang skirt yang belah, atau yang itu memang kita pakai kondangan, atau yang lengan pendek seperti itu. Jadi tren dan fashion itu nggak bisa lepas. Fashion tuh nggak bisa lepas dari tren kayak itu. Kita tetap mengikuti tren sesuai dengan tempat, dan kita juga bisa menciptakan tren baru. Jadi kemarin juga sempat Ayu Kebaya menciptakan tren belah tengah, belah di sininya ya, bednya belah gitu. Ternyata itu banyak ya yang bikin gitu loh. Saya apresiasi sekali. Oh bisa bisa. Termasuk saya. Oh iya, Cana kan makanya. Jadi itu. Jadi banyak loh. Tapi saya nggak, ya kayak seperti yang awal orang saya berbisnis tuh pasti saya, apaan sih ini gini saya DM atau gini. Tapi lama-kelamaan dapat wawasan, punya teman-teman, kita sharing. Karena bisnis ini bukan hanya bisnis semata. Jadi dengan bisnis kita bisa nambah relasi dan nambah wawasan gitu. Jadi ketika trennya kita dipakai sama orang lain, kita ada rasa bangga, kita appreciate sama merek kita sendiri. Tapi tetap kita punya brand image masing-masing. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk tren di NGL Bali sangat berperan penting ke depannya. Kalau tidak ada tren mungkin tidak laku jualan saya ya, karena kalau udah hits apapun, walaupun nggak punya uang, customer saya pasti beli dengan cara apapun. Berusaha ya. terima cicilan nggak, Angel? Belum sih. Oh belum. Ya. Terima kasih ya teman-teman. Untuk menanggapi tren itu, NGL tidak bisa lepas dari tren. Ketika tentu saja NGL itu membuka custom order. Nah, di situ setiap tren pasti customer saya order sesuai tren yang sedang hits. Tapi tidak sepenuhnya akan saya jiplak, saya sangat menghargai ciptaan produk lainnya.
Karena saya juga pengusaha, dia juga pengusaha, pasti memiliki rasa yang tidak enak ketika dijiplak sama persis 100%. Nah, pink warnanya hijau, bentuknya seperti ini, saya pasti bedakan. Pasti ada yang saya bedakan dari warna, dari bahan, dari tinggi hak, dari model, tapi dengan warna yang sama, itu pasti saya lakukan. Karena saya akan menghargai penciptanya. Karena saya yakin saya suatu saat nanti ketika saya memiliki tren sendiri, setidaknya ada yang menghargai saya juga seperti itu. Nah, mungkin kalau tren dari Jelita, karena kita langsung berhubungan sama pabrik, mungkin kita lebih fokus untuk desain motif. Seperti nikah sama warna. Kita bermain sama warna, biasanya kita menciptakan warna. Kadang kalau customer misalnya udah berapa kali kita keluarin warna seperti itu, jadi kita ganti sama warna yang baru. Mungkin kalau di Jelita mungkin fokusnya untuk ke warna-warna bahannya, bukan untuk produksi kebayanya mungkin. Jadi sama untuk desain motifnya. Karena nikah sangat bermain sekali untuk di dunia perkebayaan ya, apalagi terutama motif itu cepat banget berganti. Jadi setiap bulan itu mungkin Tiang bisa desain 2-3 ke bahan dan ngasih langsung sama pabrik. Itu aja sih. Kalau di Jelita mainnya warna aja sama motif. Ya, harus cepat ya, setiap sebulan terus biar orang nggak bosan juga ya. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, mungkin nih pertanyaan lagi buat teman-teman dan dijawab dengan satu kata ya. Satu kata untuk wirausaha muda agar tetap eksis. Satu kata aja. Berinovasi. Oke, satu, kuncinya harus berinovasi. Yang kedua? Konsisten. Konsisten. Dan yang terakhir? 2 kata nggak boleh? Nggak boleh, satu aja nawar ini ya. Tuh. Apa ya satu kata ya? Kalau satu kata... berinovasi, konsisten, mungkin dari saya apa ya? Ya benar. Jangan lupa berdoa, itu benar itu. Tetap berdoa kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa supaya kita diberikan kelancaran dalam berbisnis gitu. Oke. Suksema tuh. Suksema. Baiklah, sudah hampir berapa ini? 1 jam 4, udah hampir 2 jam. Kita bersama di acara Bincang Santai bersama cewek-cewek cantik ini. Terima kasih pada pemirsa yang telah hadir dan yang juga udah live. Titiang tutup hari ini dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Suksema. Baik, kami mohon para narasumber tetap di depan dan persilahkan Chairman Ubud Royal Weekend untuk memberikan cenderamata berupa piagam penghargaan kepada para narasumber dan moderator. Ya, diulang untuk abadikan dokumentasi ya.
Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama. Kami undang para peserta yang hadir untuk ke depan. Kita mengabadikan foto bersama. Buka sami. Yuk. Jadi 1 2 3. 1 2 3. Dan 1 2 3. 1 2 3. Ampun. Sabo. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan makan-makan. Ring wantilan nggih karena pun saboh niki. Ini para wanita. Iya. Gimana? Baru tahu dia artinya panjang. Ayo, diwantilan. Itu, Jung. Gung, Jang, apa itu? Ajak tadi. Wah, Sabo. Nah, ajak diwantilan, Kak. Tuh, wantilan dulu, wantilan. Itu HP. Inilah HP nih. Is it off? Bawa ya. Mau kira mau duit tas. Gus. Mam. Ternyata sisi feminimnya sudah, ternyata aja luar biasa. Jadi ikon model langsung. Kadang-kadang kita